Come on, kalau engkau percaya dia baik, kalau engkau yakin dia sudah sangat baik dalam hidupmu, berikan tepuk tanganmu, berikan sorak-soraimu. Dia baik, dia setia, dia besar, dia megah, dia luar biasa, dia pendengar setia, dia sahabat, dia raja kita, dia Tuhan kita. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Kami ucapkan syukur buat hari ini, karena engkau sangat amat baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan ucapkan syukur, dan semuanya yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Come on, lebih dahsyat lagi dong bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan juga buat teman-teman tim Praise and Worship yang sudah melayani kita dengan luar biasa. Wow, selamat siang menjelang sore Bapak dan Ibu sekalian di Grow Center Kebaktian kedua jam 1 siang. You guys are amazing. Ini jam-jam paling ngantuk, jam-jam paling berat karena habis makan. Tetapi saudara ada di sini semuanya luar biasa. Sebelum saudara duduk, lihat kiri kananmu. Coba lihat mereka dan katakan, kamu wangi banget loh hari ini loh. Kamu wangi banget. Seneng saya bisa duduk bersama dengan saudara. Silakan duduk Bapak dan Ibu sekalian. Wow. First of all, I just want to say thank you. Ada salam dari gembala kami, Pastor Jeffrey Rahmat, dari semua tim penggembalaan di JPCC. Thank you sudah allowing me untuk bisa melayani di gereja saudara. Saya tidak pernah take advantage semua kesempatan untuk bisa membagikan firman Tuhan kemanapun saya pergi. Dan jujur memang saya sangat jarang menerima undangan di hari Minggu untuk melayani Tuhan. Tetapi seperti tadi Pastor Andi katakan, saya, Pastor Andi dengan Pastor Lia kami bersahabat. We realize bahwa kita sudah bersahabat sudah hampir 30 tahun bahkan persahabatan kami. So we've been friends for a long time. Dan pada waktu saya diundang saya berkata, ada Roh Kudus berbisik, why don't you do it, go for it. Hari Minggu saya bisa melayani di Grow Center. So here I am. Puji nama Tuhan saya bisa melayani di sini. Kebaktian pertama tadi jujur saya nggak sempat berkhotbah apa-apa sih sebenarnya. Karena semua yang sudah saya persiapkan ternyata berjalan dengan cepatnya waktu. Dan hadirat Tuhan sangat luar biasa sehingga saya tidak bisa mengajarkan terlalu banyak. Tetapi I think on this service maybe I still have time. Kita ngelihat aja. Saya diberikan kesempatan untuk membagikan tentang endurance. Tentang sebuah ketahanan uji atau kegigihan dalam kita berlomba atau berjalan dalam proses kita bersama dengan Tuhan. Dan satu hal yang saya pelajari selama 32 tahun saya melayani Tuhan. Saya sudah berjalan bersama dengan Tuhan sejak saya umur 17. Kalau saudara matematikanya pinter, langsung pasti tahu bahwa usia saya 49 tahun. Sebentar lagi saya akan masuk ke kepala 5. Kepalanya masih 1 sebenarnya. Cuman saya akan menjadi umur 50. Meskipun saya tahu mukanya, wajahnya masih sekitar 27 lah ya kira-kira ya. Tapi sebentar lagi saya akan masuk ke usia 50. Beda sama Pastor Andi yang masih 32 kan ya. Sama Pastor Lia yang 27 kan. But selama 32 tahun ini saya pelajari dan saya temukan bahwa yang namanya kesusahan, penderitaan, kesulitan dalam kehidupan manusia itu universal. Saudara percaya itu? Siapa di sini yang tahu bahwa setiap dari kita pasti akan mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Atau mungkin bahkan saat ini sedang mengalami masa yang sulit. Nah sering kali kita berpikir, dulu waktu saya jauh lebih muda, saya berpikir bahwa kalau saya sudah menerima Tuhan Yesus, berarti hidup saya akan smooth aja, lancar aja. Tetapi lebih lama saya berjalan bersama dengan Tuhan, bahwa ternyata itu sama sekali tidak benar. Bahwa yang namanya suffering, kalau dalam bahasa Inggrisnya suffering, kesusahan, kesulitan, masa yang sulit itu ada dalam kehidupan manusia. Saudara mau tua, saudara mau muda, saudara mau kaya, saudara mau miskin, saudara mau kurus, gemuk. Bahkan, nah ini juga penting. Bahkan pendeta pun bisa mengalami masa-masa yang sulit. Hello? Karena sampai hari ini saya masih dapat DM. Pastor Sidney katanya sakit ya. Kok pendeta bisa sakit? Waduh, seakan-akan emang pendeta jadi kita nih Superman apa? Setiap dari kita pasti mengalami yang namanya kesusahan.
Dalam Yohanes 16 ayat 33 bahkan Yesus sendiri yang mengajar. Yesus sendiri yang berkata begini. Aku telah memberitahukan kepada kalian segala hal ini agar kalian, saudara dan saya, mendapat sejahtera. Kata sejahtera di sini adalah peace, damai sejahtera di dalam hati dan pikiran. Karena apa? Karena di dalam dunia ini kalian mungkin akan mengalami yang namanya penderitaan. Apakah firman Tuhan mengatakan begitu? Nope. Yesus berkata bahwa di dalam dunia ini kalian akan mengalami banyak, garis bawahi kata banyak di situ. Banyak penderitaan dan kesusahan. Ini sesuatu yang mutlak kepada kita semua. Kalau saudara ada sering kali saya temukan jemaat atau anak-anak muda yang berkata, "Pastor, doakan saya supaya hidup saya itu nggak ada kesulitan, semuanya berjalan lancar aja." Aku bilang, the only person yang nggak punya kesulitan atau penderitaan masa-masa sulit adalah orang mati. Betul? Only dead people yang tidak mengalami kesulitan. Tetapi selama kita masih bernafas, Yesus sendiri yang mengatakan, kita, saudara, akan mengalami banyak penderitaan dan kesusahan. Masalahnya gini, seringkali kita berhentinya cuma di situ. Firman Tuhan mengatakan, tetapi bergembiralah. Bahasa Inggrisnya bahkan begini, but be courageous, take courage. Karena apa? Karena aku, Yesus, telah mengalahkan dunia. Bukan bukan suatu hari kelak, tetapi telah. It's done, sudah selesai. Sudah beres, Yesus sudah menang. Kalau saudara nonton gak suka ada spoiler, let me tell you the spoiler of our life. Bahwa Yesus sudah menang. Hello? Yesus sudah menang. Tetapi pastor, saya ini masih banyak penderitaan. Oke, tetapi Yesus sudah menang. Tapi pastor, ini kan masih sakit, belum ada penyembuh. Tapi Yesus sudah menang. Tapi ini gimana hutang? Tapi Yesus sudah menang. Dan itu adalah iman yang harus kita selalu pegang dalam kehidupan kita. Bahasa Inggrisnya dikatakan, so that the peace that is in me will be in you. Supaya damai yang ada di dalamku, dalam Yesus, ada dalam saudara dan saya. Dan firman Tuhan mengatakan, and will give you great confidence. Akan memberikan suatu keyakinan, suatu kepercayaan dalam kehidupan orang-orang percaya. Penderitaan itu universal. Semua ciptaan manusia itu menderita. Nah seringkali kita, pertanyaan yang paling sering hamba Tuhan dengar adalah kata-kata ini. Kalau memang Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kalau memang Tuhan kita itu baik, kenapa Tuhan izinkan pacar saya diambil oleh wanita lain? Nah, karena kita berpikir bahwa kalau Tuhan baik, artinya situasi hidup kita baik. Padahal that's not the case. Bukan itu yang Yesus ajarkan kepada kita. Bahwa penebusan Yesus Kristus. Yes, apakah Yesus sudah mati di kayu salib buat kita? Yes, betul. Tetapi penebusan Yesus Kristus di kayu salib itu bukan berarti saudara dan saya tidak menderita. Tetapi penebusan Yesus Kristus di kayu salib itu untuk memperlengkapi saudara dan saya dalam saat kita sedang melewati penderitaan. That's the purpose. Yesus tidak pernah waktu dia mati berkata, mulai saat ini teman-teman saudara sekalian, bapak dan ibu, hidupnya akan semua baik-baik saja. Puji nama Tuhan. No. Yesus bilang, dalam hidup saudara akan banyak penderitaan. Tetapi Yesus berjanji begini, tapi aku tidak akan pernah meninggalkan engkau walau sedetik pun. That's the promise. Dan itu yang seharusnya menjadi the reason for our endurance. Kalau tadi saya bilang pendeta pun punya masalah, pendeta pun punya penderitaan. Itu sebabnya saya sangat senang gereja saudara mendoakan gembala saudara, pastor saudara, pendeta saudara. Karena mereka membutuhkan doa dan dukungan daripada saudara. Saya selama, this is my own story. Bahwa selama
5-6 tahun terakhir ini saya diberikan diagnosa oleh dokter mengidap sebuah sindrom, sebuah penyakit yang namanya Meniere's syndrome. Meniere tulisannya, saudara bisa Google nanti. Bukan menir ya, bukan saudara menir gitu kan, kayak menirnya Belanda, bukan. Meniere's syndrome itu adalah sebuah vestibular syndrome yang menyerang telinga yang di dalam. Kalau dibilangnya ini kan telinga, ini ada sebuah telinga yang di dalam yang mengatur keseimbangan tubuh manusia. Ada cochlear dibilangnya. Dan sindrom ini menyebabkan saya punya 3 symptoms yang cukup parah ya. Karena ini permanen dalam hidup saya selama 6 tahun terakhir ini. 3 symptoms itu, yang pertama adalah loss of hearing. Artinya telinga kiri saya, kalau saudara perhatikan, saudara mungkin tidak bisa lihat, tapi saya menggunakan alat bantu dengar sekarang. Selama udah 4 tahun terakhir ini saya memakai alat bantu dengar. Karena telinga kiri saya sudah di bawah 10%. Kalau saudara masih mendengar dengan baik, artinya saudara mendengar 100%, 90%. Saya sudah sangat minim. Itu sebabnya kadang-kadang kalau saudara jemaat berbicara kepada saya sesudah kebaktian, mereka ngobrol masih pakai masker, jujur saya nggak bisa ngerti saudara ngomong apa. Karena sudah mulai agak tuli. Jadi biasanya kalau ada yang ngomong, pastor, babi, aku cuma oh ya, terima kasih, Tuhan memberkati gitu kan. Karena saya nggak ngerti mereka ngomong apa karena pada pakai masker semuanya. So ini sudah permanen dan karena Meniere's syndrome ini degenerative syndrome, dalam arti bahwa penyakitnya dari tahun ke tahun, symptomsnya akan tambah parah dan tambah parah dan tambah parah. Dan dari awalnya yang masih di atas 25% saya bisa mendengar, turun 18, 15 dan sekarang sudah cukup menurun, cukup parah. Tetapi telinga kanan saya masih 85%, jadi saya masih bisa konsentrasi mendengarkan musik dan lain sebagainya menggunakan telinga dan otak yang ada di kanan saya. So, itu yang pertama, simptoms yang pertama. Dan simptoms yang kedua yang cukup parah adalah vertigo. Saya mendapatkan vertigo attacks yang bukan sekedar vertigo. Berapa saudara pernah merasakan vertigo dalam kehidupan saudara? Ada yang pernah vertigo attack di mana kayak saudara merasa kok puyeng semuanya berputar-putar selama beberapa menit, ada yang juga beberapa detik. Nah kalau setiap kali ada serangan vertigo, jadi ada 2 macam saya, ada yang light vertigo attacks, ada yang heavy. Nah kalau yang major attack itu saya bisa 4-5 jam nggak bisa ngapa-ngapain, saya cuma mengerang di sofa di rumah. Karena saya semuanya muter, kayak saudara nonton film Doctor Strange, semuanya muter, semuanya begini, tapi saudara mau tutup mata, buka mata, podo wae, sama aja, semuanya muter. Dan saya bisa harus muntah lah dan sebagainya, gak enak banget. It's quite dangerous, karena beberapa tahun yang lalu saya lagi nyetir dan mendapatkan serangan vertigo di tengah-tengah saya lagi nyetir dan akhirnya saya kecelakaan malam-malam, udah dekat rumah. Tadi saya pikir ntar lagi bisa sampai rumah, attacknya mungkin sampai rumah aja gitu. Tapi ternyata gak berapa jauh dari rumah saya tabrakan dan sejak 3-4 tahun ini saya udah gak boleh nyetir lagi sama dokter. Karena takut bahwa itu cukup membahayakan. So yang pertama loss of hearing, yang kedua adalah vertigo dan yang ketiga is yang disebut sebagai tinnitus. Saudara tahu tinnitus itu yang bunyi nging di telinga saudara, biasanya kalau kita lagi capek, lagi jarang tidur, susah tidur atau apa, atau lagi nonton konser suaranya kenceng, biasanya kita mendapatkan gangguan kayak nging. Ada yang pernah rasakan itu? Nah saya rasakan itu sejak 6 tahun ini permanen. So I have a permanent chronic tinnitus, yang artinya setiap saat, setiap detik tidak pernah berhenti. Dan untuk saudara bisa mendapatkan gambaran apa yang saya dengarkan setiap saat, saya ada contohnya, audionya itu sekitar 9.000 Hz dan bunyinya seperti ini. Coba mungkin teman-teman dari tim sound bisa dikeluarkan. Nah, dikencengin lagi. Ya seperti inilah yang saya dengarkan saat ini, non-stop, tidak pernah berhenti. Dan saya melihat saudara, ada beberapa saudara, banyak dari saudara bahkan langsung tutup telinga. Saya nggak bisa tutup telinga karena ini ada di dalam otak saya atau dari saraf saya. Karena saya sayang saudara, hentikan cukup penderitaan ini bagi saudara-saudara. Hentikan, nggak apa-apa. Oke, puji nama Tuhan. Tetapi ini yang saya dengar non-stop. 6 tahun, waktu saya lagi main musik, saya lagi berkhotbah seperti ini, saya mengajar, saya lagi main sama anak-anak, saya lagi hening di tempat duduk kerajaan pada pagi hari.
Saudara nggak tahu itu tempat duduk kerajaan pada pagi hari, saudara tahu kan ya, di toilet, di tempat yang hening, di tempat yang ramai, bunyi yang tadi saudara dengar, itu ada dalam kehidupan saya nonstop. Menderita enggak? Of course. Tetapi banyak orang-orang yang datang kepada saya dan mereka selalu pertanyaannya sama. Pastor, kalau pastor nggak cerita pastor lagi sakit, kita nggak akan tahu loh kalau pastor sakit. Karena kita ngelihat kok pastor ketawa-ketawa aja, hidupnya juga biasa, tetap melayani, masih tetap nulis lagu, masih tetap pelayanan, masih tetap bisa melakukan semua yang selama ini saya lakukan. Dan saya bilang, of course, mengapa saya harus menghentikan itu semua? Mengapa saya harus berhenti mengucap syukur kepada Tuhan? Karena no matter what, apapun yang terjadi dalam hidup saya, apapun kondisi musim hidup saya, Tuhan kita No. Seringkali kalau saya ngomong begini semuanya tepuk tangan. Oh iya, Tuhan baik, Tuhan baik. Tapi berapa banyak dari kita yang kalau kita tidak mendapatkan jawaban doa yang kita inginkan, malah kita marah sama Tuhan. Malah kita bilang, Tuhan jahat. Tuhan gak jawab doaku. Aku maunya sama dia dan gak jadi. Sekarang kita putus, Tuhan jahat. Mazmur 100 mengatakan begini. Masuklah melalui gerbangnya dengan lagu syukur, dengan ucapan berterima kasih. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya. Semuanya katakan bersyukur. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah dia. Sebab apa? Sebab Tuhan menjawab semua doa-doaku dan mengabulkan semua permintaanku. Apakah firman Tuhan mengatakan begitu? Nope. Firman Tuhan mengatakan, Raja Daud berkata begini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Sebab ia baik. Karena karakternya baik. Karena sifatnya baik. Karena dia tidak bisa menjadi tidak baik. Masalahnya adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan hanya kalau kita mendapatkan yang kita mau. Dan begitu kita doa kita tidak dijawab, begitu kita belum mendapatkan obat atau kesembuhan, Meniere syndrome sampai hari ini belum ada obatnya. Saya sudah pergi ke beberapa negara, pergi ke beberapa dokter, sampai terakhir akhirnya dokter saya berkata begini, ya sudah, karena belum ada cure-nya, belum ada obatnya, berdamai saja dengan penyakitmu. Kenapa saya no problem? Karena buat saya Tuhan selalu ada dalam hidup saya. Damai Tuhan ada dalam hidup saya. No problem. Masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Sebab ia baik. Saudara pernah dengar ini kan di 1 Tesalonika 5. Berkata begini. Bersukacitalah selalu, tetaplah berdoa dan bersyukurlah kepada Allah senantiasa. Saudara pernah dengar kata-kata itu? Kita diajarkan untuk berdoa senantiasa dan mengucap syukur senantiasa. Kita diajarkan untuk bersyukur senantiasa dan berdoa senantiasa. Bukan pada saat kita cuma sekedar lagi oke-oke aja kan. Karena kalau kita lagi party, kita gak perlu diajarin untuk mengucap syukur. Kalau keadaan hidup kita lagi senang dan menang dan semuanya di atas gunung, kita gak perlu mengucap syukur. Emang udah happy, betul? Saya tulis lagu many years ago. Segalaunya hatiku kau pun tahu. Ada yang tahu lagu itu? Sedalamnya hatiku kau pun tahu. Dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan dan di dalam kemenangan. Ku tahu engkau selalu bersamaku. It's a declaration of faith. Bahwa meskipun kita lagi melewati lembah kekelaman, atau kita lagi di atas gunung karena kita sukses dan menang, Tuhan selalu bersama dengan kita. Saya ingat bukan cuma sekedar waktu saya divonis dokter tentang Meniere syndrome saya, tetapi beberapa tahun setelah itu, ini tahun 2018, jadi masih 4 tahun yang lalu. Tiba-tiba saya mendapatkan sebuah cancer scare. Karena ada tumor di dalam tiroid saya, tiba-tiba tiroid saya ada benjolan, sampai hari ini pun masih ada. Dan pada waktu itu 2018
dokter memvonisnya itu kanker yang ganas. Jadi dari Meniere syndrome, totonya ada tumor, dokter bilang harus dioperasi, 2/3 dari tiroid Bapak harus diangkat. Nanti saya nyanyi gimana dok? Ya udahlah, saya pikir mungkin waktunya saya pensiun, saya nggak nyanyi gitu kalau kenapa-napa dengan kerongkongan saya. Nah saya ingat banget waktu setelah dokter memvonis itu kanker, saya pulang ke rumah, saya ingat banget itu hari Senin malam saya kumpulin keluarga saya. Dan saya ceritakan apa kata dokter dan anak saya yang perempuan namanya Chelsea. Umurnya 15 tahun waktu itu. Oh no, 14 tahun pada waktu itu. Dia berkata begini, Dad, kok Tuhan udah ambil telinga Daddy, sekarang Tuhan mau ngambil suara Daddy. Kok Tuhan kayak gitu? Dan waktu itu saya jujur, saya terpukul karena saya nggak mau anak-anak saya grow up dengan kecewa kepada Tuhan, berpikir bahwa Tuhan jahat. Dan saya cuma bisa menjawab begini sama Chelsea. Saya bilang, Chelsea, baby, I think God allows this to happen. Tuhan izinkan ini terjadi kepada Daddy karena Tuhan tahu, satu, Tuhan tahu Daddy bisa melewatinya. Dan yang kedua, Tuhan tahu kalau Daddy bisa ngalamin ini, pasti iman Daddy akan bertambah. Dan sejak itu, anak-anak saya tidak lagi mempertanyakan kebaikan Tuhan. Seringkali kita bertanya kepada Tuhan, kok kayak gini sih Tuhan? Kok Tuhan jahat sih? Padahal Tuhan sudah membuktikan kebaikannya dalam kehidupan saudara dan saya. Orang yang menjauh dari Tuhan. Here's what I found. Bahwa orang yang selalu menjauh dari Tuhan akan mengidentifikasikan, akan melihat Tuhan, menilai Tuhan dari segala sesuatu yang Tuhan tidak kerjakan. Mereka pasti akan berkata, oh tapi Tuhan gak begini, tapi Tuhan gak begitu. Itu tuh ciri-ciri orang yang menjauh dari Tuhan. Tetapi orang yang mendekat kepada Tuhan, mereka akan selalu menggambarkan Tuhan dari apa yang janjinya dia, daripada apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupannya. Karena kalau kita, saudara dan saya hari ini ada. Kalau hari ini saudara ada di dalam gereja ini sedang beribadah bersama-sama. Saudara tahu gak itu semua adalah anugerah daripada Tuhan? Bahwa Tuhan baik dalam hidup saudara dan saya. Coba sini, siapa yang yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah amat sangat baik dalam hidupmu? Sudah. Bukan akan, tapi sudah. Tuhan baik. Siapa di sini yang sudah mengecap kebaikan Tuhan dan merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Siapa di sini yang sudah melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu? Terus mengapa kita komplain? Mengapa kita ngedumel? Kalau Tuhan belum menjawab, saya selalu bertanya ini kepada teman-teman yang sedang bergumul. Karena ini pertanyaan saya kepada diri saya sendiri beberapa tahun yang lalu. Saya bertanya begini sama diri saya sendiri. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan kamu, apakah yang akan kau lakukan? Dan jawaban saya satu, saya akan terus memuji dan menyembah Engkau. Waktu saya nulis lagu Jujur, saya nulis lagu namanya Jujur. Kalau dalam ejaan bahasa Indonesia lama itu jadi Yuyur gitu kan ya. Dalam lagu Jujur, saya menulis lagu Jujur itu satu hari, jadi hari Selasa. Karena waktu saya divonis dokter tentang kanker di tiroid, di tumor di dalam tiroid saya, itu hari Senin. Hari Selasa saya masuk ke studio saya dan saya menulis lagu Jujur. Sebagai doa saya untuk berkata kepada diri saya sendiri, apapun yang terjadi, ku akan tetap bernyanyi. Aku akan tetap menyembah, bahkan di dalam api pun, ku akan tetap menyembah Engkau. Dan pada waktu itu belum ada jawaban dari dokter. Ternyata setelah beberapa minggu ke depan ada dokter yang berkata di biopsi, saya ditusuk di sini, dites semuanya. Dan ternyata bukan kanker, hanya tumor biasa dan tidak perlu dioperasi. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Tetapi pada waktu itu pun saya ingat, saya nangis di depan keyboard waktu saya nulis lagu Jujur. Karena ternyata saya menemukan bahwa I'm okay. Kalaupun Tuhan tidak menolong, tanda kutip, kalaupun Tuhan tidak menjawab doa saya di hidup ini, cerita hidup saya tidak berakhir di sini.
And I think this is most of our challenge, bahwa banyak dari saudara dan saya kesulitan dalam penderitaan kita karena kita berpikir bahwa waktu kita hanya sekedar pada waktu kita ada di bumi. Padahal sebenarnya yang Tuhan ajarkan adalah kita hidup untuk sebuah kekekalan. There is more to your story here on earth, karena kita akan masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ini yang buat saya sangat amat membantu saya dalam berpikir tentang apa yang harus saya kerjakan dalam perlombaan saya bersama dengan Tuhan Yesus. Bahwa pengharapan kita, saya tulis di sini, pengharapan yang alkitabiah adalah seorang pribadi yang bernama Yesus. Bahwa pengharapan dunia itu biasanya cuma sekedar optimisme. Tetapi saya mempunyai pengharapan di dalam Yesus. Bukan sekedar kepada I wish. Seringkali kita berpikir, oh aku berharap. Seakan-akan kita berkata I wish nanti Tuhan. No. Pengharapan saya adalah seorang pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan dia yang 2000 tahun yang lalu, yang sudah lebih dahulu membuktikan kasihnya kepada kita semua. Dia sudah menang. Dia yang sudah menjadi jangkar hidup kita. Dia yang sudah menyelamatkan kita. Bahkan pada waktu saudara dan saya masih hidup dalam dosa. Tetapi Bapa sangat mengasihi saudara dan saya. That's where I place my hope. Itulah tempat saya menaruhkan pengharapan saya. Mau dijawab atau tidak dijawab. Mau disembuhkan atau tidak disembuhkan. Tidak akan mengubah fakta bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang baik dalam hidup ini. Dan kalau saudara dan saya hidup dengan pengertian seperti ini, saya yakin apapun yang saudara sedang hadapi saat ini, bukan berarti situasinya akan berubah menjadi lebih baik. No, mungkin bisa jadi lebih parah. Tetapi pengharapan kita akan Tuhan Yesus yang akan memberikan kedamaian dalam hidup kita. 2 Korintus 4 ayat yang sangat luar biasa. 2 Korintus 4 mengatakan begini ayat 16. Itulah sebabnya kami tidak putus asa. Rasul Paulus mengajarkan kita gak putus asa. Kita gak give up. Sekalipun meskipun kami secara lahir, secara jasmani bertambah semakin rusak. Namun perhatikan ini. Secara batin kami dijadikan baru setiap hari. Meskipun tubuh saya, Sydney Mohede, tambah lama tambah turun kondisinya. It's okay. Lahiriahnya turun tetapi batinku bertumbuh setiap hari. Dokter bahkan beberapa waktu yang lalu mengatakan, karena mereka menemukan setelah saya MRI bahwa otak saya sudah berubah yang kiri dengan yang kanan karena tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Dia bilang mungkin ke depan, dalam beberapa tahun ke depan Pak Sydney akan kehilangan memori dan lain sebagainya. Akan lebih sulit lagi untuk berpikir. Akan ada begitu banyak hal yang berubah. Dan I said it's okay, tenang aja, Tuhanku baik. Meskipun saya lupa, istri saya sampai bilang, kamu nanti lupa nama saya dong kalau kamu tambah tua. Aku bilang gak apa-apa, ntar saya tato nama kamu. Istriku Eta, dan tiap kali saya ngeliat gitu kan. It's okay. Karena ini, perhatikan. Dan kesusahan yang tidak seberapa ini, 2 Korintus 4. Dan kesusahan yang sepele, gak seberapa, kecil bro. Yang kami alami untuk apa? Untuk sementara. Semuanya katakan sementara. Saudara sadar gak bahwa gak ada yang permanen dalam dunia ini? Saudara sadar gak sih? Bahwa ternyata Krisya itu benar banget bahwa badai pasti berlalu. Saudara sadar gak? Gak ada yang permanen di dunia ini. Firman Tuhan mengatakan hanya satu yang permanen. Hanya satu yang tidak berkesudahan. Itu kasih. Hanya kasih yang tidak berkesudahan. Kenapa? Rasul Paulus berkata begini. Dan kesusahan yang tidak seberapa ini yang kami alami untuk sementara akan menghasilkan bagi kami suatu kebahagiaan yang luar biasa dan abadi. Kebahagiaan itu jauh lebih besar kalau kita bisa bertahan, kalau kita bisa tabah, kalau kita bisa terus bertahan dalam perlombaan kita. Perhatikan, kebahagiaan itu jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan kesusahan itu sendiri. Sebab kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan.
melainkan yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan hanya tahan sementara, gak permanen. Tetapi bahkan yang tidak kelihatan itu kekal sampai selama-lamanya. Apa yang sedang saudara gumuli hari ini? Sakit penyakit. Mungkin saudara sedang bergumul dalam pernikahan saudara. Relationship saudara mungkin dengan anak saudara. Mungkin saudara sedang bergumul dalam keuangan saudara. Apapun itu, dengarkan saya baik-baik. Itu sementara. Karena semua yang bisa dilihat oleh mata jasmani suatu hari akan punah. Suatu hari akan hilang. Tetapi malah yang gak kelihatan, yang kita bangun tidak kelihatan oleh mata manusia. Kita hidup di zaman dimana semuanya harus dipost, semuanya harus ditaruh di Instagram. Karena apa? Kelihatan, biar kita kelihatan rohani, biar kita kelihatan dalam berjalanan bersama dengan, biar kita kelihatan kudus dan itu semua sementara Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi apa yang saudara bangun di dalam keluargamu, dalam pernikahanmu? Saya mau menjadi seorang suami yang baik, seorang ayah yang baik. Gak kelihatan sama dunia, gak kelihatan di atas panggung. Tetapi itu yang sifatnya tidak kelihatan malah abadi dan kekal. And this is where we need to shift. I love the new paradigm expansion. Karena memang itu yang Tuhan mau. Saudara tahu bahwa tujuan terutama kehidupan kekristenan kita adalah untuk ditransformasikan oleh Tuhan. Itulah tujuan terutama. Agar apa? Kita menjadi Kristen bukan untuk pelayanan. Bukan untuk kita bergereja hari Minggu. No. Supaya kehidupan saudara diubahkan menjadi serupa dengan dan gambar dengan Yesus Kristus Tuhan. That's the goal. That's the goal of our Christian life. Bukan untuk menjadi pendeta. Bukan untuk menjadi apa. No. Dalam hidup saudara diubahkan. Ada orang-orang yang mengenal saudara 20 tahun yang lalu berkata begini. Wow, lo beda banget sekarang ya. Kok bisa? Karena Yesus ada dalamku. Percuma kita pelayanan kemana-mana. Percuma kita membangun gereja yang besar. Tetapi kehidupan kita tidak ada perubahan hari demi hari. Untuk bisa menjadi lebih contoh. Mencontohi dan menjadi panutan. Seperti apa sih hidup bersama dengan Tuhan Yesus. 1 Korintus 15 mengatakan begini dengan cepat. Waktu saya sudah hampir habis. 1 Korintus 15 mengatakan begini. Kalau pengharapan saudara dan saya kepada Kristus hanya terbatas pada hidup kita di dalam dunia ini aja. Maka dari seluruh umat manusia dalam dunia ini kitalah yang paling malang. Read that. Kalau pengharapan kita yang kita mau. Kalau kita bilang bahwa Tuhan baik atau tidak dan Tuhan jahat karena Tuhan gak menjawab doa kita. Itu hanya sekedar pada apa yang kita rasakan dalam hidup kita saat ini saja. Maka saudara dan saya adalah orang yang paling malang. Tetapi pengharapan kita adalah pengharapan kepada penebusan yang abadi. Yang gak sekedar berhenti di sini. Itu sebabnya tadi waktu nyanyi dari pagi kita menyanyikan lagu This is my story and this is my song. I love that song so much. Sebuah lagu yang ditulis ratusan tahun tetapi sangat berarti. Bahwa kisah kehidupan kita, lagu yang kita bawakan bukanlah soal nyanyian atau melodi atau lirik yang kita bawakan kepada Tuhan. Oh, itulah penyembahan kita. No. My story, my Christianity, my song is my life. Roma 12 ayat yang pertama di mana kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Itu adalah, that is our true worship. Puluhan tahun saya sebagai pemimpin pujian, penulis lagu dan lain sebagainya. Tetapi saya bilang itu semua gak ada artinya. Karena suatu hari kelak akan banyak orang yang sudah tidak kenal lagi nama Sidney Muhede siapa, lagunya apa, gak peduli orang. Tetapi yang saya mau tahu adalah apakah kehidupan saya bagi orang-orang yang ada di sekeliling saya, bukan orang-orang di Instagram atau di TikTok, tetapi orang-orang yang mengenal saya secara dekat, apakah mereka bisa merasakan kasih Kristus melalui hidup saya atau tidak. This is my story, this is my song. Bahwa saya memuji dan menyembah Tuhan
every single day of my life. Apapun situasi hidup saya mau sehat, puji Tuhan. Saya mau sakit, puji Tuhan. Saya mau kaya, puji Tuhan. Saya mau miskin, puji Tuhan. Because He is good. Dan ini yang bisa membuat kita bertahan dalam perlombaan kehidupan kita. C.S. Lewis mengatakan begini, maaf teman-teman multimedia saya lompat-lompat. C.S. Lewis mengatakan begini, life with God is not immunity from difficulties. Bahwa hidup bersama dengan Tuhan itu bukan kita imun dari semua kesusahan. But life with God adalah peace, damai sejahtera dalam setiap kesusahan kita. Dan itu yang tadi Yesus janjikan. Biar damai yang ada di dalamku ada di dalammu. Karena dalam hidup kalian kita akan menemukan banyak penderitaan. Tetapi let my peace be in you. Damai dalam hati dan pikiran kita. Firman Tuhan tadi mengatakan, ayat yang pertama tadi saya bacakan. Aku telah memberitahukan kepada kalian segala hal ini agar dapat sejahtera dalam hati dan pikiran. Saya temukan bahwa yang namanya kesusahan dalam kehidupan, yang namanya penderitaan dalam kehidupan. 6 tahun yang lalu waktu pertama kali dokter ngomong tentang semua simptom yang akan saya rasakan dalam tahun-tahun ke depannya. Saya menemukan bahwa penderitaan bisa membawa kita ke 2 tempat. Tempat yang pertama, kita bisa berlari kepada rangkulan, pelukan daripada Sang Penghibur yaitu Tuhan. Tempat yang kedua, kita bisa dibawa ke dalam kepahitan dan ketidakpercayaan. Setiap kali saudara melewati masa-masa yang sulit, pilihannya selalu cuma 2 tempat. Saudara bisa berada di dalam rangkulannya Tuhan, to be with the comforter. Atau saudara bisa lari, menjauh, dan saudara menjadi pahit. But here's the thing I always found. Saudara dan saya selalu punya pilihan. Bahwa tanggung jawab Tuhan untuk berkata begini, Tuhan bilang begini, aku tidak akan ninggalin kamu sedetik pun, gak akan. Apapun yang kamu lewatin, aku gak akan ninggalin kamu. Itu adalah janjinya Tuhan. That's His responsibility. Tetapi tanggung jawab untuk memilih kita mau pergi kemana saat kita lagi putus asa, itu tanggung jawab saudara dan saya. That's your choice. That's your choice. Itu sebabnya dalam apa yang saya bagikan, saya membagikan 2 pilihan. Pilihan yang pertama yang kita bisa lakukan dalam kita menderita atau pada saat kita lagi mau bertahan dalam Tuhan adalah choose the peace of God. Seperti yang Yesus katakan, choose the peace of God. Yesus berkata tadi, and everything I've taught you so that the peace which is in me will be in you and will give you great confidence as you rest in me. Choose the peace of God. Karena life with God itu bukannya kita immune dari semua kesulitan. Tetapi kita mendapatkan damai bersama dengan Dia di tengah-tengah badai. Di tengah-tengah lembah. Karena ada hal-hal dalam dunia ini yang saudara dan saya hanya bisa pelajari dan dapatkan pada saat kita sedang melewati lembah kekelaman. There's just some things. Ada hadirat Tuhan yang berbeda. Yang lebih dalam, lebih tangible pada waktu kita sedang berada dalam sebuah badai. Saudara pernah rasakan ini? Pada saat kita melewati masa yang susah, kayaknya hadirat Tuhan sangat dekat. Tapi seringkali kita menjauh dan kita berkata, no, pastor doakan saya supaya saya gak melewati itu. Padahal those times, masa-masa seperti itu adalah masa-masa di mana Tuhan membentuk kita sedemikian rupa. Lagu yang tadi saya nyanyikan, sedalamnya hatiku, kau pun tahu, saya tulis tahun 99. Di saat dimana saya lagi mau quit ministry, saya sudah mau pergi yang namanya, karena pada zaman itu saya difitnah lah, saya ditekan lah, saya dibilang pemimpin pujian yang gak ada urapan lah, kenapa mimpin pujiannya kayak jangkrik kepanasan lah, lompat-lompat. Zaman itu saya dicela abis.
Dan itu belum ada Instagram. Kalau zaman sekarang mungkin jauh lebih kacau kali ya, netizen plus 62 gitu kan ya. Tapi saya ingat banget, di saat-saat saya melewati masa-masa di mana saya kata, Tuhan kayak gini saya gak mau Tuhan. Pada saat itulah Tuhan membentuk hati saya dan saya berserah. Saya pernah tulis bahwa damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita akan sama porsinya dengan penyerahan diri kita kepada Tuhan. That our peace from God can only be equal to our surrender to God. Kalau saudara berkata, tapi aku gak damai, kamu kurang berserah. Cuman itu. Aku gak dapet damai, aku masih galau, aku masih khawatir. Kamu belum berserah. Karena jawabannya bukan kita berusaha lebih kuat lagi. No. Kita berserah lebih dalam lagi. Kalau saudara lakukan itu, choose the peace of God. Dan yang kedua saya akan tutup dengan ini. Yang kedua, firman Tuhan tadi mengatakan begini. Di dalam dunia ini kalian akan mengalami banyak penderitaan dan kesusahan. Ada garis, ada titik koma sebelahnya. In this world you will face suffering. But ada titik koma. Namun bergembiralah karena aku telah mengalahkan dunia. Seringkali yang kedua adalah ini. Choose the story you tell. Pilih, karena ini pilihan saudara dan saya. Choose the story that you tell. Apa yang kau ucapkan bukan sekedar kepada orang tetapi terlebih lagi kepada dirimu sendiri. Karena seringkali pada waktu kita berkata, oh tapi aku lagi dalam kesusahan pastor. Aduh pastor sih gak tahu, Kasiti gak tahu aku lagi susahnya kayak apa. Jangan berhenti di situ. Perhatikan ada titik koma. Tetapi bergembiralah karena aku Yesus telah mengalahkan dunia. Choose the story that you tell. Itu sebabnya orang selalu bertanya begini, kok lu bisa sih? Lo lagi ngalamin ini semua. Saat ini lo lagi denger gak itu? Denger. Bunyi kenceng gak? Kenceng. Tapi kok seakan-akan kamu gak ada masalah apapun. Yes. Because I want to choose the story that I tell myself and the people around me. Saya gak mau mengatakan, hidupku aduh aku nih udah pelayanan lama lo tetapi Tuhan memperlakukan aku. No, I don't care. Tuhan baik. Mau sembuh gak sembuh? Mau Tuhan jawab gak jawab? Sama seperti Daniel berkata, kau mau kita nyembah your God? No. Meskipun Tuhan kami tidak menjawab doa kami tetap tidak akan menyembah ilahmu. I choose. Saya memilih kisah kita dengan benar. Karena selalu ada titik koma. Selalu hidup saudara. Saudara bilang, beberapa waktu lalu saya ketemu teman saya yang mengidap kanker. Dan dia berkata, I don't have a lot of time left. Saya gak punya banyak waktu di dunia ini. But it's okay. Ceritaku gak berakhir di sini. Nah kita baru masalah dikit aja, baru masalah cowok aja, baru masalah cewek aja. Udah kita, Tuhan jahat, Tuhan gak jauh. I'm done. Saya mau kita tutup mata saudara. Oh ada satu kutipan. Just read this. The last slide. Ketabahan dan kegigihan, endurance kita bukanlah sekedar kemampuan untuk menanggung hal-hal yang sulit, tetapi untuk bisa mengubahnya menjadi kemuliaan Tuhan. Siapa di sini yang mau tabah, endure, yang mau tahan uji? Saudara angkat tangan saudara. Bukan untuk supaya saudara keren, bukan untuk supaya saudara bisa memberikan kesaksian di TikTok atau di Instagram, tetapi supaya Tuhan Yesus Kristus yang mendapatkan semua kemuliaan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. And this is my story, and this is my song, praising
praising my Savior all the day long. This is my story, and this is my song, praising my Savior all the day long. Setiap tangan yang terangkat, hamba kami, Tuhan kami berdoa. Inilah kisah hidup kami Tuhan. Persembahan kami adalah hidup kami. Bukan pelayanan kami, bukan apa yang bisa kami berikan, tetapi kehidupan kami Tuhan. Hamba berdoa agar Engkau memakai setiap kisah kami, our story, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau akan menemukan kami setia sampai akhirnya Tuhan. Hamba berdoa saat ini untuk setiap teman-teman, Bapak dan Ibu yang sedang melewati masa-masa yang sulit, yang sedang melewati lembah kekelaman atau badai dalam hidup mereka. Hamba berdoa agar mereka bisa dapat bertahan. Bukan karena mereka kuat, tetapi mereka bertahan karena Engkau Tuhan yang menguatkan mereka. Engkau yang menjadi sumber jawaban. Apapun jawabannya Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi dan bukan kehendak-Ku yang terjadi. Saat ini kami berserah sepenuhnya Bapa. Bantu kami semua melewati semua masa-masa yang sulit ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semuanya yang percaya katakan